Time. Zero two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam henshin untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan admin Radatom Fan 02, di mana dalam video kali ini kita akan membahas seputar 7 fakta Final Form main Kamen Rider. Dan kita akan bahas itu semuanya dalam Time to Fact. Authorize. Oke, setelah sekian lama dan sekian banyak request dari kalian semua yang meminta dibahas fakta dari Final Form main Kamen Rider, akhirnya saya ada kesempatan untuk bisa membuat konten ini walau cukup lama. Jadi dalam pembahasan ini tentunya fokus utama kita ada pada Final Form main Kamen Rider saja. Kemudian pembahasan ini tentunya juga ada berkaitan dengan konten kita sebelumnya tentang fakta Super Form main Kamen Rider dan juga fakta Final Form main Kamen Rider di era Reiwa. Jadi bisa kalian cek videonya sendiri ya. Jadi kalau begitu langsung saja, inilah dia 7 fakta Final Form main Kamen Rider versi Radatom Fan 02. Fakta pertama yakni definisi dan sejarah Final Form. Tentunya untuk fakta pertama ini kita akan bahas dulu seputar definisi dan sejarah dari Final Form dari franchise Kamen Rider. Secara istilah Jepang, Final Form bisa disebut dengan Saishu Formu. Selain itu, Final Form juga memiliki dua istilah lain seperti Strongest Form atau Saiko Formu dan Final Power Up atau Saishu Power Up. Final Form sendiri bisa diartikan secara umum sebagai bentuk terakhir. Namun dalam franchise Kamen Rider, definisi Final Form bisa lebih luas lagi, di mana Final Form selain diartikan sebagai bentuk akhir dari Kamen Rider, Final Form juga bisa diartikan sebagai bentuk yang paling terkuat yang pernah dimiliki oleh seorang rider. Statusnya sendiri dalam klasifikasi form Kamen Rider bisa dikatakan lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa form di bawahnya, seperti Single Main Form atau Main Form, Upgrade Form, ataupun Super Form. Namun masih satu tingkat di bawah Extra Final Form. Kalau kita membahas dari segi sejarahnya, Final Form sendiri pertama kali diperkenalkan dalam franchise Kamen Rider, tepatnya di era Showa dalam series Kamen Rider Stronger, di mana dalam series ini menghadirkan Final Form pertama bernama Kamen Rider Stronger Charge Up. Kemudian konsep Final Form mulai dibumingkan dalam era Heisei yang dimulai dari series Kamen Rider Kuga, di mana seperti yang kita tahu, Kuga sendiri memiliki Final Form bernama Ultimate Form. Dan mulai dari series ini, konsep Final Form selalu digunakan bahkan hingga sekarang. Fakta kedua yakni tahapan Final Form main Kamen Rider. Seperti yang saya jelaskan pada pembahasan tentang fakta Super Form main Kamen Rider, biasanya Final Form sendiri bisa didapatkan oleh seorang main rider setelah ia mendapatkan bentuk Super Form. Karena Final Form sendiri adalah tahapan lanjutan atau bisa dibilang tahapan akhir dari Super Form itu sendiri. Meskipun memang pada faktanya, Final Form tidak selamanya akan menjadi bentuk akhir, karena biasanya nanti akan ada tahapan lanjutan yang biasanya dikenal dengan Extra Final Form. Meskipun tadi saya katakan bahwa Final Form sendiri bisa didapatkan oleh seorang main rider setelah ia mendapatkan bentuk Super Formnya, namun ada beberapa main rider yang justru tidak memiliki Super Form tapi langsung mendapatkan Final Form. Contoh paling pertama tentunya adalah Kamen Rider Stronger, yang tentunya merupakan pelopor pertama dari konsep Final Form, di mana Stronger sendiri dapat berubah menjadi Kamen Rider Stronger Charge Up tanpa harus melalui tahapan klasifikasi form rider di bawahnya. Kemudian ada Ryuki yang dimulai dari form utamanya langsung masuk ke tahap Final Form bernama Kamen Rider Ryuki Survive. Lalu ada Decade dengan Final Formnya adalah Complete Form. Kemudian ada Kamen Rider Kabuto dengan Final Formnya yakni Hyper Form. Dan ada satu lagi dari series Kamen Rider Amazons yakni Kamen Rider Amazon Omega, di mana ia menambahkan wujud Final Formnya bernama Kamen Rider Amazon New Omega melalui akses driver barunya bernama Neo Amazon Driver. Fakta ketiga yakni debut Final Form main Kamen Rider berdasarkan waktu perilisannya. Biasanya Final Form dari main Kamen Rider akan mulai dimunculkan atau diperlihatkan dalam series mereka masing-masing setidaknya antara episode 30-an ke atas atau 40, yang dimana pada periode episode tersebut cerita dari series Kamen Rider terkait sudah mulai memasuki arc terakhir. Namun terkadang ada beberapa Final Form yang malah pertama kali diperkenalkan bukan melalui seriesnya, melainkan dalam sebuah movie atau dalam sebuah event tertentu, yang kemudian Final Form tersebut kemudian dilanjutkan pada seriesnya. Namun hal seperti ini memang jarang terjadi dalam masa penayangan franchise Kamen Rider, karena memang biasanya Final Form dari main Kamen Rider mayoritasnya akan dimunculkan dalam seriesnya masing-masing. Setidaknya ada beberapa Final Form yang diperkenalkan di luar dari series mingguannya. Pertama ada Kamen Rider Agito Shining Form. Final Form dari Agito ini pertama kali diperkenalkan dalam event Kamen Rider Agito A New Transformation yang ditayangkan pada tanggal 1 Oktober 2001. Kemudian dilanjutkan dengan movie-nya berjudul Kamen Rider Agito Project G4 yang ditayangkan pada tanggal 22 September 2001.
barulah final form ini mulai sering dimunculkan dalam series Kamen Rider Agito, tepatnya pada episode 37 yang ditayangkan pada tanggal 14 Oktober 2001. Yang kedua ada Kamen Rider Yuki Survive, di mana form ini pertama kali diperkenalkan justru bukan dari seriesnya terlebih dahulu, melainkan dalam movie-nya berjudul Kamen Rider Yuki Episode Final yang ditayangkan pada tanggal 17 Agustus 2002. Sementara debutnya dalam seriesnya sendiri ada di episode 34 yang dirilis pada tanggal 22 September 2002. Kemudian yang ketiga ada Kamen Rider Vice Blaster Form, di mana form ini pertama kali diperkenalkan dalam movie Kamen Rider Vice Paradise Lost yang dirilis pada tanggal 16 Agustus 2003. Kemudian debut Blaster Form ini dilanjutkan dalam series tepatnya pada episode 39 yang dirilis pada tanggal 26 Oktober 2003. Yang keempat ada Kamen Rider Blade King Form yang pertama kali diperkenalkan dalam movie Kamen Rider Blade Missing S yang dirilis pada tanggal 11 September 2004. Kemudian dilanjutkan dalam seriesnya pada tanggal 34 yang dirilis pada tanggal 26 September 2004. Kelima ada Kamen Rider Armored Hibiki yang mulai diperkenalkan melalui movie-nya berjudul Kamen Rider Hibiki and the Seven Senki yang dirilis pada tanggal 3 September 2005. Dilanjutkan dengan seriesnya pada episode 33 yang dirilis pada tanggal 25 September 2005. Kemudian yang keenam sekaligus yang terakhir sejauh ini adalah Kamen Rider Kabuto Hyperform, di mana form ini pertama kali diperkenalkan dalam movie Kamen Rider Kabuto Godspeed Love yang dirilis pada tanggal 5 Agustus 2006. Kemudian dilanjutkan pada episode 28 yang dirilis pada tanggal 13 Agustus 2006. Namun di sini cukup unik karena pada dasarnya meskipun pada episode tersebut memunculkan Kabuto Hyperform, namun sosok di balik rider tersebut bukanlah Tendo versi present day, melainkan dari past day. Ada spekulasi yang mengatakan bahwa Tendo past day yang muncul dalam episode tersebut adalah Tendo yang berasal dari movie Godspeed Love, yang kemudian legasi dari Hyperzector tersebut kemudian diwariskan kepada Tendo Present Day yang kemudian mengawali debutnya sebagai Kamen Rider Kabuto Hyperform pada episode 34 yang dirilis pada tanggal 24 September 2004. Revolve on. Fakta keempat yakni varian Final Form Main Kamen Rider. Umumnya setiap Final Form memiliki satu bentuk saja pada masa kemunculannya. Namun ada beberapa Final Form Main Kamen Rider yang memiliki lebih dari satu bentuk Final Form walaupun memang dari segi bentuknya masih memiliki konsep dasar dari Final Form utamanya. Namun cukup terlihat jelas perbedaannya yang membuat Final Form ini bisa menjadi varian Final Form untuk rider itu sendiri. Ada beberapa rider yang mengambil konsep seperti ini. Sebelumnya untuk Final Form rider yang mengalami perubahan pada matanya seperti Kuuga Ultimate Form dan Kiva Emperor Form tidak akan saya sebutkan dalam satu fakta ini. Karena pada dasarnya, walaupun ada perubahan pada matanya, namun tidak merubah dari segi bentuk ridernya. Yang pertama ada Kamen Rider Amo Hibiki. Final Form ini sendiri memiliki dua versi berdasarkan eranya, yakni Present Day dan Sengoku Era. Dan tentunya untuk bentuk utama Armor Hibiki yang kita sudah sering lihat adalah versi Present Day. Kemudian kalau dari versi Sengoku Era bisa kita temukan dari versi SIC Hero Saga Kamen Rider Hibiki Edition 7 Ogress, di mana kita bisa melihat bentuk lain dari Armor Hibiki. Yang kedua ada Kamen Rider Kabuto Hyperform, di mana seperti yang kita tahu bentuk dari Hyperform sendiri memiliki dua mode, yakni Default Mode, lalu ada Hyper Clock Up Mode, di mana pada saat Kabuto menggunakan Hyper Clock Up, beberapa bagian dari armornya akan terbuka. Mode ini masih bisa digunakan oleh Kabuto saat melakukan finisher dengan menggunakan Perfectjector. Yang ketiga ada Kamen Rider Drive Type Drideron. Nah, kalau untuk Final Form 1 ini lebih mengikuti konsep awalnya yakni pergantian tire layaknya seperti beberapa form Kamen Rider Drive yang sudah ada. Namun bedanya, tire yang digunakan ini adalah hasil gabungan dari 3 shift card yang dikelompokkan oleh Shift Drideron Card melalui kemampuan utamanya bernama Tire Kakimazer. Setidaknya ada 4 jenis tire Kakimazer yang pernah diakses oleh Drive. Meskipun sebenarnya masih ada beberapa jenis tire Kakimazer yang tidak pernah diperlihatkan sepanjang kemunculannya. Kelompok pertama adalah Hot Rod Base Shift Cards yang terdiri dari Max Flare, Funky Spike, dan Midnight Shadow, di mana dalam akses ini Drive akan mendapatkan bentuk bernama Type Rideron Attack 1, 2, 3. Kelompok kedua adalah Emergency Base Shift Card yang terdiri dari Justice Hunter, Mad Doctor, dan Fire Braver, di mana dalam akses ini Drive akan mendapatkan bentuk bernama Type Rideron People Saver. Kelompok ketiga adalah Workset Base Shift Card yang terdiri dari Rumble Dome, Spin Mixer, dan Rolling Gravity, di mana dalam akses ini Drive akan mendapatkan bentuk bernama Type Rideron Koji Genba. Kelompok keempat adalah seluruh shift car yang digabung menjadi satu tire bernama Type Rideron Tire All Kakimazer, di mana tire tersebut akan mengeluarkan cahaya putih yang menandakan penggabungan seluruh shift car. Bentuk ini sendiri
juga disebut sebagai Ultimate Shining White Tire. Nah kemudian untuk varian final form yang keempat adalah 3 varian form dari final form Kamen Rider Saber. Karena seperti yang kita tahu, 3 form ini sendiri adalah hasil dari penggunaan Wonder Right Boot yang diakses dengan menggunakan Hawking Cross Saber. Sepanjang penggunaannya, Saber sudah mengakses 3 jenis final form. Yang pertama tentunya adalah Kamen Rider Cross Saber, hasil penggunaan dari Brave Dragon Wonder Right Boot, dan tentunya ini adalah bentuk utama dari final form Saber. Yang kedua adalah Kamen Rider Crimson Saber, hasil kombinasi dari 3 Wonder Right Book, yakni Brave Dragon, Strong Eagle, dan Sayur Journey. Yang ketiga adalah Kamen Rider Featuring Saber, hasil kombinasi dari 3 Wonder Right Book, yakni Brave Dragon, Lion Senki, dan Lampu Do Alanjina. Lalu yang keempat sekaligus yang terakhir adalah final form dari Kamen Rider Geats. Untuk final formnya sendiri terbilang cukup unik secara konsepnya, karena Geats sendiri memiliki 2 fase untuk final formnya. Fase pertama adalah Boost Form Mark III yang diakses dengan menggunakan Boost Mark III Rise Buckle. Bentuk dari formnya sendiri sebenarnya adalah hasil repaint Boost Form yang diganti warnanya menjadi dominan putih. Form ini masih bisa dikatakan belum sempurna. Lalu kemudian masuk pada fase kedua yakni Kamen Rider Geats 9, di mana form ini masih tetap dengan akses dengan menggunakan Boost Mark III Rise Buckle, namun kali ini kedua bagian Rise Buckle tersebut dipisahkan menjadi 2 bagian dan dipasangkan ke Desire Driver hingga membentuk mode bernama Boost Mark 9 Rise Buckle. Fakta kelima yakni tidak selamanya final form adalah yang terkuat. Ini juga sempat kita bahas pada video sebelumnya tentang fakta super form main Kamen Rider, di mana memang ada beberapa final form yang bahkan masih kalah dari super form milik mereka dari segi kekuatannya. Setidaknya untuk main Kamen Rider sendiri ada beberapa seperti Den All Liner Form, Double Second Joker Extreme, Wizard Infinity Style, Gaim Kiwami Arms, Drive Type Trideron, dan Wild Genius Form. Tetapi, final form ini akan memiliki kemampuan atau persenjataan khusus yang berfungsi untuk mengimbangi hasil serangan yang melemah, yang mungkin tidak ada dalam super form mereka. Contohnya saja seperti Kiwami Arms yang lemah dari segi defense, namun ditutupi dengan kemampuan kecepatan dan kelincahannya, serta kemampuannya dalam mensummon semua senjata yang dimiliki oleh seluruh rider di Gaim. Fakta keenam yakni efek samping dari pengguna final form. Meskipun kekuatan dari final form sendiri bisa dikatakan adalah yang terkuat dari semua form yang sudah didapatkan oleh seorang main rider, terkadang final form sendiri juga memberikan efek samping atau bisa jadi dampak buruk bagi pengguna itu sendiri. Hal ini cukup mirip dengan kondisi yang pernah kita bahas pada fakta super form main Kamen Rider. Ada beberapa contoh final form dari main Kamen Rider yang memiliki atau menerima efek samping dari bentuk yang dimilikinya, seperti yang bisa kita lihat pada Kamen Rider Black King Form. Efek penggunaan King Form yang dilakukan secara terus-menerus akan terus meningkatkan laju fusinya, sehingga Kenzaki berisiko bermutasi menjadi monster undead yang tidak punya pikiran. Bahkan dampak tersebut sudah mulai terlihat pada saat Kenzaki dalam bentuk King Form mulai tidak bisa mengendalikan dirinya, menjadi mengamuk dan menyerang teman-temannya yang lain. Karena pada dasarnya King Form dicapai dengan menggunakan rider dengan DNA dari King Undead kategori mereka masing-masing. Namun karena kompatibilitas fusi blade yang luar biasa tinggi, form ini menjadi penggabungan untuk semua 13 pet with Undead. Mendekati akhir cerita Blade, Kenzaki akhirnya memutuskan untuk menggunakan King Form agar bisa menjadi Undead tipe Joker, meredakan amukan Hajime, dan menyelamatkan dunia dari Master. Kasus yang mirip juga bisa kita lihat pada final form Kamen Rider Gaim, yakni Kiwami Arms, di mana penggunaan Kiwami Lockseed melucuti kemanusiaan kota dengan perlahan mengubahnya menjadi Overlord, yang akhirnya memberinya kekuatan tambahan seperti memanipulasi tanaman, merambat Helheim, dan kemampuan untuk meregenerasi Lockseed yang sudah rusak. Setelah Kouta menjadi Man of the Beginning setelah memakan Golden Fruit, ia dapat berubah langsung menjadi Kiwami Arms dengan hanya menyebutkan kata Henshin. Bahkan pencetus final form pertama yakni Kamen Rider Strongest Charge Up saja juga memiliki efek samping atau bahkan dampak buruk bagi ridernya itu sendiri. Shigerujo sebagai sosok dari Kamen Rider Stronger memiliki sebuah device baru bernama Super Electronic Dynamo, yang dimana device tersebut diimplan ke dalam tubuh Shigeru. Item ini mampu membuat Shigeru dapat final formnya bernama Charge Up. Bentuk ini dikatakan 100 kali lebih kuat dari bentuk normalnya. Namun setelah menggunakan gerakan finishernya, Stronger untuk sementara akan menjadi rentan dan lemah yang dapat dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya. Selain itu, ada harga yang harus dibayar untuk power up ini, di mana Stronger hanya memiliki waktu 1 menit untuk menyebarkan energi ekstra tersebut dengan menggunakannya melawan musuhnya atau dia akan meledak. Tentunya masih ada beberapa final form dari main Kamen Rider lain yang memiliki efek samping, namun tentunya tidak akan saya sebutkan semuanya dalam satu video ini. Jadi bisa teman-teman tambahkan saja di kolom komentar ya. Dan fakta terakhir yakni konsep baru dari final form main Kamen Rider. Seiring berkembangnya masa penayangan Kamen Rider,
tentunya konsep Final Form juga mengalami perkembangan, apalagi khususnya pada era Reiwa Rider yang sudah mulai mendobrak tradisi Final Form yang sudah berjalan pada masa era Heisei Rider. Contohnya saja seperti pada kostum Final Form. Karena seperti yang kita tahu, hampir keseluruhan dari Final Form di era Heisei memiliki kostum Final Form yang terlihat berarmor. Bahkan beberapa di antaranya banyak yang mengambil pewarnaan emas sebagai warna utama dari Final Form miliknya. Namun pada era Reiwa, lebih tepatnya pada series Kamen Rider Zero One, konsep seperti ini tidak digunakan kembali pada saat itu. Karena jika kita melihat dari Final Form Zero One yakni Kamen Rider Zero Two, kita bisa melihat kalau desainnya sendiri sangat simpel dan tidak begitu banyak menggunakan armor di sana-sini. Hal ini juga diteruskan dalam seri setelahnya, seperti Kamen Rider Cross Saber dan Kamen Rider Ultimate Revise. Namun saat masuk pada series Kamen Rider Geats, kita bisa melihat kalau Final Form dari Geats yakni Geats 9 sudah kembali mulai berarmor. Hal ini juga kembali diterapkan kepada Final Form Gachard yakni Rainbow Gachard. Selain itu, dalam series Kamen Rider Zero One juga sempat mulai mengusung tema baru dari Final Form-nya, yakni Final Form is a New Kamen Rider, di mana Arto menggunakan driver baru bernama Zero Two Driver untuk berubah ke bentuk rider barunya bernama Zero Two. Hal ini juga sempat dilakukan dalam series Kamen Rider Saber, di mana Toma juga menggunakan pedang baru bernama Hawking Cross Saber untuk akses utamanya berubah menjadi Cross Saber, featuring Saber, dan Crimson Saber. Namun setelahnya saat penayangan Revise sampai Gachard, konsep ini juga tidak lagi digunakan dan kembali menggunakan collectible device sebagai akses utama mereka untuk berubah ke bentuk Final Form mereka. Authorize. Itulah tadi pembahasan kita seputar 7 fakta Final Form main Kamen Rider. Bagaimana pendapat kalian? Jika ada yang kurang atau perlu dikoreksi, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Kasih like jika kalian suka pembahasan ini, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka tokusatsu khususnya Kamen Rider. Jangan lupa subscribe channel Rider Town Fan 02 untuk mendapatkan update video dari channel ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram, Thread, dan Twitter atau X Rider Town Fan 01. Saya admin Rider Town Fan 02 mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam fashion untuk kita semua.